masyarakat. Walaupun kami mahasiswa biasa, tapi kami calon investor yang luar biasa. Mau tahu caranya? Ya belajar pasar modal. Kenalan dulu yuk. Hai, aku Vika. Namaku Widya. Aku Septa. Aku Dinda. Hai, aku Nadia. Dan aku Tasya. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai SRO. Sebelum itu, apa sih pasar modal? Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan, baik saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, dan lain sebagainya. Atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 sebagai sarana pendanaan usaha dan investasi pada instrumen keuangan. Nah, kegiatan di pasar modal diatur dan diawasi OJK loh. OJK berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bergerak secara independen dan bebas, menggantikan Bapepam LK sejak tahun 2012. Di sini, OJK mengatur dan mengawasi BEI, KPEI, dan KSEI yang bertindak sebagai lembaga regulator. Penasaran kan? Yuk kita simak satu persatu. BEI, apa yang dimaksud dengan BEI? Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain. BEI atau PT Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sebagai bursa efek di Indonesia. Adapun tujuan didirikannya BEI adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sedangkan tugas BEI adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, serta melaporkannya ke Bapepam LK. Fungsi bursa lainnya yaitu menjaga kelangsungan pasar dan menciptakan harga efek yang wajar. Regulator yang kedua adalah KPEI. Apa sih itu KPEI? Jadi, KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Fungsi clearing yang dilakukan oleh KPEI bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa. Sedangkan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak serta kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Dengan begitu, keberadaan KPEI di pasar modal membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, terjamin, dan efisien. Nah, secara sederhana, KPEI ini memiliki tugas, yaitu menjamin bahwa pihak pembeli dan penjual memperoleh hak serta kewajiban mereka pada waktu jatuh tempo transaksi bursa. Saham dari KPEI itu sendiri dipegang penuh oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 100% dengan modal dasar 60 miliar. Materi berikutnya mengenai sumber pendapatan KPEI yang berasal dari 3 sumber, yaitu fee jasa clearing transaksi bursa, fee jasa pinjam meminjam efek, dan fee jasa pengelolaan dana jaminan. Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai jenis layanan dari KPEI, di mana layanan ini diberikan kepada anggota bursa efek dan partisipan lainnya. Nah, layanan yang diberikan berupa jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, terdapat juga jasa pinjam meminjam efek. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang novasi. Nah, novasi ini merupakan hubungan hukum antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli menjadi hubungan hukum antara anggota bursa jual dengan KPEI dan anggota bursa beli dengan KPEI. Nah, peranan KPEI sejak adanya novasi ini dibagi menjadi dua, yaitu counterparty dan risk management. Next. LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
KSEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Fungsi KSEI yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Sedangkan peran KSEI adalah yang pertama menyimpan efek tanpa wildcard, yang kedua menyelesaikan transaksi efek, dan pengguna jasa KSEI yaitu emiten dan pemegang saham. Hai, selanjutnya ada kustodian sentral, di mana kustodian adalah pihak yang memberikan jasa di antaranya jasa penitipan kolektif atas efek dan jasa administrasi seperti menyelesaikan transaksi efek. Apa aja sih ketentuan menjadi kustodian? Ketentuan menjadi kustodian di antaranya pertama, merupakan perusahaan efek, yang kedua, bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, dan yang ketiga yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu ada kepemilikan subrekening efek, di mana merupakan rekening efek nasabah yang tercatat di KSEI untuk mencatat kepemilikan efek investor yang bertujuan di antaranya sebagai perlindungan terhadap investor, tersedianya data investor setiap waktu di KSEI, dan efisiensi distribusi hasil corporate action. Lalu ada fasilitas akses, yaitu fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah.